Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Ngota Podcast BPS Provinsi Jambi dengan saya Mas Bro Heri dan rekan saya Bang Tubu. Ya, Bang Tubu kalian. Bro, sekarang namanya podcast, ada ujungnya podcast ya Ngota? Ya, harus pakai podcast karena sekarang lagi pandemi COVID ya. Kita jaga jarak, Bro. Nggak bisa dekat-dekatan lagi ya. Kali ini pakai masker nggak? Boleh pakai masker? Boleh pakai masker. Boleh pakai masker, Bro? Boleh. Sudah ada? Boleh. Jangan. Bro, kali ini kita ada tamu istimewa. Yang pertama bapaknya ganteng banget, Bro. Dan yang satunya juga cantik, Bro. Siapakah dia? Pak Wahyudi. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang ya. Selamat jumpa kembali dengan saya Wahyudin. Oke, siapa? Dan sebelahnya dengan Mbak siapa yang cantik banget ini? Kenalkan, nama saya Anissa Yulandari, panggilannya Anissa Wulandari. Anissa Wulandari. Apa hubungannya dengan Anissa Trihapsari, Mbak? Nggak ada sih. Hanya beda nama aja. Mirip. Memang. Apanya yang mirip? Mukanya mirip. Sama-sama apa? Oh ya, ini sebelum masuk ke tema ya Bro, tema kita tentang karena pandemi dengan COVID, kita pengen tahu nih, terutama di BPS Provinsi Jambi ya. Ini ada Bapak kan, Pak, ini kami mau nanya aja dikit nih Pak ya. Mengenai tentang ada COVID-nya ini, gimana sih Pak proses pelayanannya berjalan dengan seperti apakah di BPS Provinsi Jambi itu Pak? Terima kasih Bro Heri ya. Oke. Terkait dengan pelayanan kita di BPS Provinsi Jambi, kita sekarang tetap siap untuk melayani siapapun yang meminta data kita. Ya, kalaupun sekarang dalam masa pandemi COVID-19 kita harus jaga jarak, ya supaya tidak tatap muka dan lain sebagainya. Kita punya yang namanya online ataupun ada web kita. Jadi kita bisa informasi-informasi yang terbaru yang dimiliki oleh BPS kita bisa pasang di online ataupun bisa pasang di web sehingga masyarakat tetap bisa mengakses data yang kita miliki ya, baik melalui web maupun kita ada aplikasi juga nih Bro. Aplikasi namanya Bikin Asik. Apa itu Pak Bikin Asik? Ada asik-asiknya. Ada asik-asiknya itu. Nah, aplikasi Bikin Asik ini ya, jadi istilahnya Jambi terkini dalam aplikasi statistik. Singkatan itu. Singkatan jadinya Bikin Asik. Jadi di situ termuat data-data terbaru yang bisa di-download ya melalui aplikasi kita baik itu di Play Store maupun di Apple ya, bisa juga di situ. Ya, tinggal kita download aplikasinya. Jadi informasi-informasi terbaru, data-data terbaru langsung masuk ke situ. Tatap muka belum, Pak? Tatap muka kita karena dengan adanya new normal ya, sekarang sudah mulai berlaku new normal, kami tetap ada ya, tapi batasin. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya, yang mana kita sudah pasang jarak-jarak yang bisa dengan berbagai kaca dan lain sebagainya, sehingga nanti tetap bisa bertatap muka, tetapi dia tetap ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan kan gitu ya, karena nggak mungkin sekarang dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk terus langsung bertatap muka tanpa ada jarak kan susah juga kan gitu ya. Ya kita juga tetap harus hati-hati. Berarti berubah juga ya. Berubah. Pelayanannya juga bisa pakai website, Bikin Asik juga bisa ya. Bisa dimanapun. Pencet dan pencet yang lain ya, pencet bisa. Zaman online semua ya Bro. Iya. Kalau Bapak aslinya mana sih Pak? Saya dari jauh deh. Jauh. Aslinya NTB. NTB jauh. Iya. Sama kayak sutradara Bro. NTB. Kapan saya ke sana Pak? Iya, ini kita jalan-jalan lah. Jadi saya aslinya mana? Aslinya Jawa, Pak. Jawa nanti Mbak? Jawa, Boyolali. Sama Mbak. Oh iya. Dia paling Mas Heri yang kelihatan kayak Jawa juga ya? Saya Tegal. Makanya bibir saya ngomongnya ada blasteran susah, blibet medoknya masih. Kok bisa sampai sini, Mbak? Ya, karena rezekinya di sini kali ya. Rezeki. Iya. Mbak Nisa nih jodohnya di sini juga belum tahu. Mbak Nisa ini juga baru ya? Iya, baru 1 tahun di sini. Oh, 1 tahun. Sebelumnya apa sudah tertarik dengan statistik, kok bisa masuk statistik? Karena orang-orang yang baru tahu ya Pak ya, biasanya kan statistik biasanya orang awam nih Bro, statistik kayaknya ribet nih. Kalau menurut Mbak sendiri atau Dek Nisa ini memang sudah tertarik atau memang dari kecil memang suka hitung-hitungan Mas.
Terus waktu SMA dikenalin sama guru BP, kebetulan tuh ada jurusan statistik namanya. Oh, udah ada jurusannya ya. Jadi diarahkan untuk masuk ke Penempatan jurusan sini ya, statistik. penempatan sini. Oh, Iya. saya dulu Banyak yang saingannya banyak. Banyak banget, Mas. Wow, Oh, pinter. pinter. Ternyata bukan cuma cantik, bro. Pinter. Pinter. Karena saya dulu di kampung tuh belum ada ya. Susah mungkin saya kampung gitu ya. Jadi Mbak Nisa sendiri penerimanya dari daerah tadi mana? Semarang atau di mana? Iya, Tesnya? kemarin tesnya di Semarang Oke. dari Itu jalur umum. jalurnya itu ada yang lewat STIS atau dari umum ya Pak ya berarti ya Pak? Jadi pegawai Kalau saya BPS tahu itu ya, ada kalau pegawai jurusan. BPS itu ada dua. Jadi Oh, ada yang jalur STIS, jalur STIS itu kita ada sekolah dinas. Oh, Jadi oke. sekolah dinas itu yang dulu namanya AIS, Akademi Ilmu Statistik. Kemudian berubah menjadi STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah sekarang berubah lagi bro, menjadi Politeknik Statistika. Oh, D3 berarti, Pak? Nah, enggak, sekarang Oh, D4. D4. Oh, gitu Jadi ya. setiap tahun ada penerimaan dan itu merupakan ikatan dinas. Nah itu yang kita terima dari jalur khusus ya. Kemudian ada jalur umum dan itu tidak tiap tahun tuh jalur umum. Jalur umum tuh yang tahun kemarin kebetulan ada minta khusus untuk jurusan statistik. Oke. Nah, ini kebetulan ini Mbak Nisa ya, Mbak Nisa ini jurusan Nisa. statistik pasti ini. Oh. Ya, jadi itu kita minta khusus untuk jurusan statistik untuk beberapa provinsi. Ditempatkan biasanya di kabupaten, ada juga yang di provinsi. Oh, gitu juga ya berarti ya. Berarti ada dua Tadi jalur. tidak tiap tahun ya yang jalur. Oh, tidak tiap tahun ya. Iya. Oke. Pak, nih sekarang kan habis ada pelaksanaan sensus penduduk online ya. Itu seperti apa nih Pak sampai sekarang nih progresnya ya? Kan ada online ya, Online, ya, Iya. online sudah berakhir. Jadi gini, di tahun 2020 itu ya BPS itu sesuai dengan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 melaksanakan sensus ya. Di situ ada 3 sensus. Dan undang-undang ada sensus penduduk pada tahun berakhir dengan angka 0. Kemudian ada sensus pertanian tahun berakhir dengan angka 3 dan sensus ekonomi berakhiran angka 6. Jadi pas tahun 2020 ini kita melaksanakan sensus penduduk tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini merupakan sensus penduduk yang ke-7 yang dilaksanakan oleh BPS setelah Indonesia merdeka. Jadi pada saat pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 ini berbeda jauh dengan sensus-sensus sebelumnya. Ya, dimana tadi sudah disebutkan ada sensus penduduk online. Jadi kita berharap partisipasi aktif langsung dari masyarakat untuk mengisi sensus penduduk secara online. Kemudian yang kedua, karena kita tidak juga bisa berharap semua masyarakat bisa online, jadi kita masih ada sensus penduduk yang namanya wawancara. Nah itu nanti dilaksanakan terpisah. Nah dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana sensus penduduk online itu kita rencanakan selama 1,5 bulan, sejak bulan Februari sampai dengan akhir Maret, karena ada masa pandemi COVID diperpanjang nih bro. Diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei tahun 2020. Mundur ya Pak ya? Ya, nah diperpanjangnya itu ya akibat itu adanya pandemi COVID-19. Yang kemudian sensus penduduk wawancara yang kedua tadi harusnya bulan Juli ya, bulan ini, tetapi diperpanjang ataupun dimundurkan menjadi bulan September. Mundur. Karena COVID ya Pak ya? COVID ini, gara-gara COVID semua ini. Bapak udah mudik Pak? Lebaran nggak mudik ya Pak ya? Nggak mudik lah, nggak ada mudik lebaran ini, lebaran pertama dan luar biasa ini. Pertama kali saya. Indonesia ada mudik juga. Nggak mudik juga. Oh, nggak mudik juga. Bro, Kasihan juga. ada lihat di channel YouTube BPS Jambi ada Dedek Nisa nangis. Iya, Nggak mudik. nangis, ingat orang tuanya. Dari Kangen. hati. Kangen siapa? Kangen ibu. Yang lain enggak kangen, yang lain enggak kangen. Kangen nggak ya? Ya pasti kangen bro. Kangen. Karena kondisi COVID ini kan nggak bisa balik ya. Oh, sedihnya rasanya. Apa yang dikangenin di sana? Di kampung halaman yang paling dikangenin apa, Mbak? Orang-orangnya sih. Orang-orang. Suasananya. Ibu. Suasana kampung ya. Suasana kampung. Makanan ya. Makanan pasti itu juga. Kalau Ngerantau udah biasa, ngerantau. Apa baru kali ini? Merantau jauh baru kali ini sih mas. Oh, sedih ya, Bro. kalau Bapak gimana Ibu? Kasih ya Pak. Lebaran tinggal Ya, di itu sana lah. Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan ini lebaran yang pertama saya di luar daerah khusus Idul Fitri Iya, ya. Idul Adha biasa lah gitu ya. Idul iya. Fitri ini yang pertama kali di luar daerah dan tidak bersama keluarga, cuman sendiri gitu. Nah ini ya tentunya pasti sedih ya. Iya, sedih ya. Tapi
kan demi keluarga juga kan gitu. Demi kesehatan kan gitu. Kalau kita pulang nanti ada apa-apa terkait dengan COVID, semuanya kena ya. Itulah kita ikuti anjuran pemerintah. Di karantina kalau pulang, Pak. Ikuti anjuran pemerintah gitu ya. Kalau ibu saya itu yang penting duitnya nyampe, Pak. Gak usah balik gak apa-apa, yang penting duitnya nyampe. Ya mak ya. Itu ibu saya, unik emang. Bapak hiburannya kada bersepedaan sekarang, bro? Oh iya, Bapak, Ibu sepeda apa hobi ya? Ya, kebetulan setelah di Jambi saya teman-teman pada ada sepedahan ikut-ikutan juga jadi sepedahan gitu ya. Olahraga biasanya sih tenis aja sih. Oh iya. Di Indonesia ada ikut sepedaan? Ya, nanti lanjutnya lah ya Bang ya. Dia nanti nyanyi. Abang ikut tapi? Ikut sepeda? nanti. Ini Bro Heri ini yang ikut sepedahan. Iya Pak, saya sepedanya minjem Pak. Harus sepeda lumayan juga modal. Kalau aku sih bukannya tidak terbeli bro sepeda. Nah, iya sekarang kan lagi trennya, kan Pak ya. Di provinsi-provinsi lain juga lagi trennya sepeda, jadi ya lagi musim-musimnya lah untuk berolahraga. Oh iya Pak, ini terkait tadi yang ada yang SP tadi ya Pak ya. Itu dukungan dari pemerintah bentuknya seperti apa? Kalau targetnya sudah sesuai belum? Ya pertama terkait target dulu ya. Target kita dalam rangka sensus penduduk online ini ya itu sekitar 12%-an ya, 12,34 kalau lebih kurang. Nah, pada saat kita terakhir sensus penduduk online tanggal 29 Mei tahun 2020, kita sudah agak sedikit melampaui, jadi 12,82%. Oh, amazing. Ya, kalau dari sisi jumlah penduduknya sekitar 462.000 lebih. Nah, jadi sudah mencapai target. Itu secara provinsi. Ya, dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, ada memang kota-kota atau kabupaten yang tidak memenuhi target karena memang mungkin pada target awalnya terlalu besar, terlalu tinggi. Ya, contohnya Kota Jambi sendiri ya itu menargetkan 34%, ya yang tercapai sekitar 16% atau 14,sekian%. Demikian juga Kota Muara Jambi, targetnya juga lumayan tinggi tuh, ya 34% gitu ya, tapi tercapai sekitar ya lebih kurang 14 juga sama dengan Kota Jambi. Salah pasang target ya, ketinggian. Ya, itu yang terkait dengan SP ya targetnya tadi. Kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan bantuan pemerintah daerah kan ya. Bantuan COVID. Dalam rangka sensus penduduk tahun 2020. Pemerintah daerah sangat-sangat membantu kita ya, baik melalui pemasangan baliho ya, jadi termasuk juga pencanangan SP. Ya baliho itu titik-titik yang kita bisa pasang yang strategis itu udah ditentukan oleh teman-teman Pemda, punyanya Pemda, kita tinggal masang aja tanpa bayar, gratis ya. Wah, terima kasih ya buat suatu Pemda. hal yang luar biasa kan. Yeah. Kemudian yang kedua terkait juga dengan pencanangan pada saat pelaksanaan SP 2020 itu juga dicanangkan oleh Bapak Gubernur ya bersama dengan Muspinda ya, Forkopinda dalam rangka pencanangan itu juga luar biasa. Kemudian juga edaran-edaran yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur cukup lumayan lah, termasuk himbauan kepada PNS ya, ASN di lingkungan pemerintah provinsi Jambi itu semuanya harus ikut SP online. Itu juga sangat membantu. Terus gini Pak, kalau bulan 9 kan wawancara tuh gimana tuh? Ya. Proses bisnisnya kira-kira gimana Pak? Sudah kalau ada pada saat SP 2020 wawancara yang nanti akan kita laksanakan bulan September ya. Kita juga sekarang ini sedang dalam proses penyelesaian bahan-bahan dan lain sebagainya. Nanti kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, terutama nanti kepala-kepala atau ketua-ketua RT ya, karena nanti mereka juga akan kita minta bantuan. Jadi kita juga berkoordinasi dengan teman-teman BPS Kabupaten Kota dengan Bupati Wali Kota untuk pelaksanaan sensus penduduk yang nantinya, karena itu kita menggunakan aparat dari pemerintah desa juga. Pemerintah desa juga ya Pak ya. Oh gitu. Untuk Denisa gimana? Nah, ini Denisa ini baru nih Pak. Ya. Pegawai baru nih, baru 1 tahun. Tapi SP sudah terlibat bro. Ya. Nah ini keseharian Denisa ini apa ini di BPS ini?
Kebetulan kan saya di bidang statistik distribusi. Oke. Nah itu kerjanya selain di dalam kantor juga ke lapangan juga bang. Lapangan. Ya. Lapangan bola. Ke pasar maksudnya. Pasar. Oh, pasar. Outlet seperti itu. Apa itu pasar? Survei harga. Survei harga. Ya. Berarti kerjanya banyak juga Pak ya. Selain Sensus ada kegiatan lain yaitu survei harga ya. Iya betul. Nggak takut hitam nggak Takut sih cuma ya demi besar pengeluaran perawatannya. Bapak lagi berarti Denisa ini berarti sering ketemu dengan mak-mak ya. Mak-mak yang jual di pasar. Sering, Apalagi iya. kalau kondisi Covid kayak gini kan susah. Gimana tuh strateginya? untuk pendapat khusus kita. untuk kondisi Iya. COVID ini mulai Maret kemarin itu ada kebijakan baru untuk pencacahannya bisa dilakukan lewat telepon atau lewat email. Jadi tidak harus bertatap muka langsung dengan responden. Oh. Lewat telepon ya. Iya. Berarti mengikuti apa? Strategi karena Covid ini ya, mempengaruhi ya. Jadi Biasanya ada lancar. telepon ya. Yang responden nerima teleponnya lancar apa? Dicurigain? Enggak. Lancar. Karena udah kenal kan kita sejak Sudah kenal. sudah kenal dengan respondennya. Ngopi dulu, Bro. Ngopi ini ngopi. Kosong, Bro. Kita ngopi dulu lah bro. Lagi mati, Ini sutradara. sponsor ini sebenarnya sponsornya. Kopi kosong. Apa nih? Sponsornya dari Properti ya ini. Oke, untuk Nisa ya. Nisa ini kan baru ya, baru 1 tahun di sini. Untuk Denisa nih kira-kira gimana nih adaptasinya nih? Kalau di sini kan makanan itu berbeda dengan di Jawa. Seperti apa? Karena dulu saya 1 minggu tuh nggak bisa BHB bro. Kalau di Jawa itu kan manis. Di sini kan santan ya Pak ya. Pak Walidi apalagi di Lombok pedas mungkin ya Pak. Gimana tuh? Istilahnya pedas ya. Lama-lama pertamanya kaget juga sih mas. Oke. Tapi lama-lama bisa inilah bisa adaptasi. Bisa ngikutin. Dikit-dikit gitu. Oh berarti perut itu nanti ngikutin ya? Iya. Ya jadi kalau di sini memang susah Denisa. Terutama warteg saya bro. Kalau sini saya suka cari warteg tapi nggak ada warteg. Nggak ada kan? Warteg kan ada di Jawa. Jadi masakan Padang. Ya itu Nisa emang kalau merantau tuh. Ya Jadi susahnya. Nisa di Jawa udah punya pacar? Ya kode. Apa mau cari jodoh di sini? Biar mantep di sini, cari jodoh di sini aja. Nanti nggak bisa pulang-pulang dong. Pulang bisa lah. Nanti dicariin sama bapak. Saya cariin bapak biar betah di sini. Iya. Sudah ada ini loh mandat untuk mencarikan di sini. Nanti tinggal dicarikan aja Pak. Oh ya Pak, nih di masa-masa seperti ini ya Pak, di Covid ini kita kan sudah jaga jarak. Tadi dari Bapak sudah disampaikan ada pakai media online ya Pak ya, ada website, ada apa namanya? Bikin asik ya. Bikin asik itu pelayanannya berarti, bro. pelayanannya itu kan itu. berbeda. Itu update terus berarti Pak ya yang di online itu. Iya. Yang di online itu ya, yang dibikin asik tadi yang saya sampaikan itu di awal ya, itu online ya. Jadi setiap data yang kita rilis itu langsung masuk ke sana. Bahkan kita juga menampilkan data-data yang ada di situ itu ya terkait dengan data harga. Jadi setiap hari itu kita kerjasama juga dengan SKPD ataupun instansi lain ya. Seperti kita kerjasama juga dengan BI ya, BI juga ada kerjasama dengan BCA juga, data kurs ya, kurs rupiah itu setiap hari kita bisa tampilkan di situ, kita munculkan di situ. Kemudian juga kondisi COVID, ya itu juga kita yang terbaru ini kondisi COVID kita juga munculkan di situ. Jadi data-datanya memang terupdate ya. Data-data hasil survei yang dilakukan tadi Mbak Nisa juga terupdate juga di situ ya. Jadi inflasi lah gitu ya. Inflasi kan setiap bulan kita lakukan penghitungannya. Itu kita masukkan di situ juga langsung terupdate di bikin asik tadi. Sangat membantu sekali ya Pak. Kamu udah download belum? Udah download Pak. Download Aplikasi itu tadi. Udah download. Apa bikin asik? Bikin asik itu kan termasuk inovasi Pak ya dari BPS Provinsi. Kebetulan ya itu bikin asik itu yang tahun 2020 ini masuk top 99 inovasi nasional. Nah, itu. Excellent. Itu hasil kerja keras dari tim Bapak mungkin ya Pak ya. Juga. Iya. Jadi sangat bagus sekali. Oh ya terakhir nih Pak, terutama tentang masalah COVID ini juga ya. Kopi terus bro. Ya tokonya masa-masanya COVID nih bro. Siapa sih kopi dulu?
Iya, COVID ini susah juga, saya juga mau keluar susah, mikir-mikir dulu Itu pakai kalau- masker. Bro, kalau sebangsa manusia bro tak lempar rumahnya si COVID. Nah, iya itu kan Sebangsa virus ya? Itu musibah. Tapi insya Allah nanti depan akan terlewati masa-masa ini. Amin ya robbal alamin. Nah, ini Pak, harapan Bapak nih Pak, di masa-masa COVID ini dalam sistem kerja yang berubah terutama kan dari hal yang seperti biasa. New normal namanya. Nah, yang hal seperti biasanya kita ketemu sekarang udah pakai apa? Masker. Online, Wah, masker, masker telepon. Nah, ini harapan Bapak seperti apa untuk ke depan, terutama untuk SP juga di bulan September nanti ya. Iya. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita ya, memang kita berusaha ya untuk tetap jaga jarak, tentunya mengikuti protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19. Ya, termasuk pencacahan kita juga ada yang online, ada juga yang bisa tatap muka, karena nggak bisa online kan, gitu. Misalnya kegiatan-kegiatan dilaksanakan di lapangan itu ada yang harus dipotret gitu ya, nggak mungkin kita harus online. Gimana caranya motret online? Jadi harus datang kan gitu ya. Nah, dalam rangka sensus penduduk tahun 2020 yang kita laksanakan nanti bulan September ya, itu sangat kita harapkan partisipasi dari masyarakat kita sendiri ya, dari masyarakat kita, karena pada saat itu kita nanti tidak lagi datang secara door to door dari rumah ke rumah, tapi kita berharap juga mereka bisa mengisi sendiri kuesioner yang kita bagikan melalui ketua-ketua RT ya. Kemudian nanti akan datang petugas dari BPS yang akan mengambil kembali dan lain sebagainya. Karena ini semua untuk menghindari COVID tadi Pak. COVID itu ya. Si Jadi COVID. kita harus ada istilahnya kan physical distancing kan gitu ya, sehingga kita harus jaga jarak kan gitu ya. Nah, supaya semuanya aman kan gitu ya. Saya sangat berharap pada masyarakat bisa berpartisipasi ya. Kemudian juga kita berharap juga kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk bisa membantu kita dalam rangka sensus penduduk tahun 2020 ini. Gitu. Gitu ya, dari sisi Terus bawah. ini bro, buat Dedek Nisa nih harapannya ke depan gimana buat masa depan Dedek Nisa, masa depan kita mungkin? Harapannya ya Buat masa semoga depan BPS lah. semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Karena memang agak terhambat juga kalau misalnya karena BPS ini kan kebanyakan survei-survei gitu ya, harus ke lapangan, jadinya kalau agak terhambat aja kalau nggak bisa bertatap muka secara langsung gitu. Iya, kurang ini ya, Dak. Harapannya bisa Kalau mudik ya. kalau kurang bertatap muka tuh agak kurang anu, Iya. nggak kelihatan ekspresi orangnya. Kurang keluarga. Kurang keluargaan, bro. Nah di ujung lidah jadi nggak disebut Gitu bro. Rasanya jauh gitu loh. Itu pertanyaan kita yang terakhir ya bro ya. Oke. Untuk dalam pandemi COVID ini, harapan kami teman-teman Bapak Ibu semuanya juga dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bro. Amin ya robbal Tetap alamin. Jaga jarak, jaga kesehatan, dan jaga imun tubuh. Dan kami Eri Dan- Bro Eri. Saya Bang Tubuh dan sekali lagi minta tolong, bukan minta tolong ya sih bro. Subscribe, like, share channel kami, channel YouTube BPS Jambi. Terus kalau mau ada yang mau didiskusikan tentang statistik, silakan ketik di kolom komentar, nanti akan kami diskusikan dalam bentuk podcast seperti ini. Oke? Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.